Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Sabrina Asmi Kamila, serta rekan saya Saadatul Adaraini dan Rindawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait epidemiologi GAGI atau gangguan akibat kurang yodium. Yang pertama, ada pengertian GAGI. GAGI atau gangguan akibat kurang yodium merupakan suatu masalah gizi yang disebabkan oleh kurangnya yodium pada tumbuh kembang manusia. GAGI merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. GAGI atau IDD, Iodine Deficiency Disorder, dapat berupa pembesaran kelenjar tiroid atau gondok, kretinisme, dan myxedema. Nah, WHO sendiri merekomendasikan asupan yodium sebesar 90 mcg per hari untuk anak usia 0-5 tahun, 120 mcg per hari untuk anak 6-12 tahun, 150 mcg per hari untuk anak usia 12 tahun ke atas dan dewasa, serta 250 mcg per hari untuk ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, terdapat 5 klasifikasi GAGI yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, GAGI grade 0 atau normal dengan inspeksi tidak terlihat baik datar maupun tengada maksimal serta dengan palpasi tidak teraba. Kemudian GAGI grade 1A, kelenjar gondok tidak terlihat baik datar maupun penderita tengada maksimal serta dengan palpasi teraba lebih besar dari ruas terakhir ibu jari penderita. Kemudian GAGI grade 1B, kelenjar gondok dengan inspeksi datar tidak terlihat tetapi terlihat dengan tengada maksimal serta dengan palpasi teraba lebih besar daripada grade 1A. Kemudian GAGI grade 2, kelenjar gondok dengan inspeksi terlihat dalam posisi datar serta dengan palpasi teraba lebih besar dari grade 1B. Dan yang terakhir, GAGI grade 3, kelenjar gondok cukup besar dan dapat terlihat pada jarak 6 meter atau lebih. Kemudian, gejala GAGI antara lain, yang pertama, pertumbuhan tidak normal, kedua, keterlambatan perkembangan jiwa dan kecerdasan, ketiga, mulut menganga dan lidah tampak dari luar, keempat, penderita gondok mengalami defisit IQ poin sebesar 5 poin di bawah normal, dan penderita kretinisme sebesar 50 poin di bawah normal. Kelima, gangguan perkembangan mental. Keenam, lamban berpikir. Ketujuh, kurang bergairah sehingga sulit dididik dan dimotivasi. Kedelapan, benjolan di leher. Kesembilan, rambut rontok. Dan yang terakhir, penderita merasa badannya dingin dan lesu karena adanya gangguan metabolisme. Kemudian, konsep dasar timbulnya GAGI menurut segitiga epidemiologi. Suatu penyakit dapat timbul karena adanya faktor penyebab. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberi gambaran tentang hubungan antara 3 faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Segitiga epidemiologi menggambarkan interaksi antara sumber penyakit atau agen, pejamu atau host, dan lingkungan atau environment. Yang pertama, sumber penyakit atau agen pada timbulnya GAGI. Penyebab timbulnya GAGI adalah karena tubuh seseorang kekurangan unsur iodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya, selain karena kekurangan asupan yodium ke dalam tubuh, juga karena faktor goitrogenik atau istilah untuk menyebut zat penghambat yodium yang masuk ke dalam tubuh. Defisiensi iodium merupakan sebab pokok terjadinya masalah GAGI. Hal ini disebabkan karena kelenjar tiroid melakukan proses adaptasi fisiologis terhadap kekurangan unsur iodium dalam makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Selanjutnya ada agen kimia penyebab GAGI adalah goitrogen, yaitu suatu zat kimia yang dapat mengganggu hormogenesis tiroid. Goitrogen menyebabkan membesarnya kelenjar tiroid seperti yang terdapat dalam kandungan kol, lobak, padi-padian, singkong, dan
goitrin dalam rumput liar. Goitrogen juga terdapat dalam obat-obatan seperti propylthiouracil, lithium, phenylbutazone, aminoglutamate, ekspektorans yang mengandung yodium secara berlebihan. Selanjutnya, konsep dasar timbulnya gaki menurut segitiga epidemiologi yang kedua yaitu pejamu atau host. Faktor pejamu yang mempengaruhi kondisi manusia sehingga menimbulkan penyakit terdiri atas faktor genetis, umur, jenis kelamin, kelompok etnik, fisiologis, imunologik, kebiasaan seseorang, seperti kebersihan, makanan, kontak perorangan, pekerjaan, rekreasi, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Host yang pertama yaitu umur. Anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan kelompok rentan terhadap kekurangan iodium dan perlu mendapatkan perlindungan. Kegagalan melindungi mereka akan meningkatkan kejadian kurang gizi, kematian pada neonatus dan bayi serta anak di bawah usia 5 tahun. Yang kedua ada status gizi. Jumlah simpanan yodium di dalam tubuh setiap individu akan berbeda sesuai dengan kondisi status gizinya. Kadar yodium urin anak dengan status gizi lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan status gizi kurang setelah diberikan kapsul yodium selama 3 hari berturut-turut. Status gizi kurang atau buruk akan berisiko pada biosintesis hormon tiroid karena kurangnya TBP atau tirosin binding protein, sehingga sintesis hormon tiroid akan berkurang. Yang ketiga, genetik. Faktor genetik dalam hal ini merupakan variasi individual terhadap kejadian gaki dan mempunyai kecenderungan untuk mengalami gangguan kelenjar tiroid. Faktor genetik banyak disebabkan karena keabnormalan fungsi faal kelenjar tiroid. Penyebab genetik lain adalah sejumlah cacat metabolik yang diturunkan, yang melukiskan kepentingan berbagai tahapan dalam biosintesis hormon tiroid. Cacat ini adalah cacat pada pengangkutan yodium, cacat pada iodinasi, cacat perangkaian, defisiensi deiodinasi, dan produksi protein teriodinasi yang abnormal. Selanjutnya yaitu konsep dasar timbulnya gaki menurut segitiga epidemiologi. Yang ketiga, ada lingkungan atau environment. Faktor lokasi dapat berpengaruh terhadap kejadian gaki. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kandungan yodium yang ada di setiap daerah. Penderita gaki secara umum banyak ditemukan di daerah perbukitan atau dataran tinggi. Kenapa? Karena yodium yang berada di lapisan tanah paling atas terkikis oleh banjir atau hujan sehingga mengakibatkan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan air di wilayah ini mengandung yodium yang rendah, bahkan tidak ada. Macam-macam gangguan gaki. Yang pertama yaitu ada defisiensi yodium pada janin. Defisiensi yodium pada janin merupakan dampak dari kekurangan yodium pada ibu. Pengaruh utama defisiensi yodium pada janin yaitu kretinisme endemis yang sangat berkaitan dengan bentuk sporadis. Bentuk kretinisme endemis akan timbul jika lebih dari 10% penduduk mengasup yodium 25 mikrogram per hari. Yang kedua, defisiensi yodium pada bayi baru lahir. Selain berpengaruh pada angka kematian, kekurangan yang parah dan berlangsung lama akan mempengaruhi fungsi tiroid bayi yang akan mengancam perkembangan otak secara dini. Yang ketiga yaitu defisiensi yodium pada anak dan remaja. Gangguan pada anak dan remaja akibat kekurangan yodium yaitu kondok, hipotiroidisme juvenil, dan perkembangan fisik yang terhambat. Yang keempat, defisiensi pada orang dewasa. Pada orang dewasa, kekurangan yodium menyebabkan keadaan lemas dan cepat lelah, produktivitas dan peran dalam kehidupan sosial menjadi rendah, kondok, hipotiroidisme, hipertiroidisme, dan gangguan mental. Yang kelima, defisiensi pada ibu hamil. Pada ibu hamil menyebabkan keguguran yang spontan, lahir mati dan kematian bayi, mempengaruhi otak bayi, dan kemungkinan menjadi cebol pada saat dewasa nanti. Yang keenam, defisiensi pada semua usia. Bentuk gangguannya yaitu kepekaan terhadap radiasi nuklir menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu pencegahan gaki. Ada dua, yaitu yang pertama, melalui pemberian garam 100 mikrogram per 100 gram. Jika garam beriodium tidak tersedia, maka diberikan melalui kapsul minyak beriodium setiap 3, 6, atau 12 bulan, atau melalui suntikan ke kapsul minyak beriodium setiap 3, 6, atau 12 bulan, atau melalui suntikan ke dalam otot setiap 2 tahun.
Yang kedua yaitu dengan mengurangi bahan makanan yang mengandung zat goitrogenik. Keberadaan zat goitrogenik akan mengganggu proses pembentukan hormon tiroid, sehingga perlu untuk dihilangkan atau levelnya dikurangi, agar bahan makanan yang mengandung zat goitrogenik aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu penanggulangan kaki. Yang pertama, garam bariodium. Sesuai keputusan Presiden nomor 69 tanggal 13 Oktober 1994 mewajibkan semua garam yang dikonsumsi, baik untuk manusia maupun untuk hewan, diperkaya dengan yodium sebanyak 30-80 parts per million. Yang kedua, yaitu melalui suplementasi yodium pada binatang. Yang ketiga, yaitu suntikan minyak bariodium atau lipiodol intramuskuler dengan dosis 2 ml diberikan kepada anak-anak dan kepada ibu usia subur, terutama pada ibu hamil. Yang keempat, melalui kapsul minyak bariodium. Yang kelima, melakukan penyuluhan tentang yodium secara kontinu. Yang keenam, melakukan kerjasama lintas sektoral tentang pembagian garam bariodium secara gratis di daerah endemik gondok. Yang ketujuh, yaitu check up secara teratur bagi penderita gondok jika mempunyai permasalahan dengan pembesaran kelenjar tiroid. Adapun adanya strategi penanggulangan, yaitu dengan menghilangkan permasalahan, menetapkan sistem pengadaan dan distribusi garam bariodium, meningkatkan sosialisasi konsumsi garam bariodium, serta mengawasi peredaran garam dan menetapkan sanksi hukum. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Untuk program jangka pendek yang telah dikerjakan adalah penyuntikan larutan yodium dalam minyak atau lipiodol pada penduduk risiko tinggi di daerah gondok endemik yang sedang dan berat. Untuk program jangka panjang yaitu upaya penanggulangan gagi jangka panjang yang telah ditempuh pemerintah melalui fortifikasi bahan makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.